Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bi hikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam ingkang kula hormati, para santri putra-putri ingkang kula cintai. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kita saged melaksanakan kegiatan konsultasi hukum Islam ingkang sampun dangu kita boten melaksanakan karena wontenipun kegiatan-kegiatan ingkang sangat padat. Pada kesempatan malam hari ini kami akan mengambil tema ibadah korban. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu disimak apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan ketika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan bertanya langsung lewat WA ataupun langsung lewat HP kami 081566 25691. Saya ulangi 081566 25691. Sekali lagi 081566 25691. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, korban itu berasal dari kata koroba. Koroba itu artinya mendekat. Kurban itu artinya alat untuk mendekat. Jadi korban itu menurut bahasa adalah alat untuk mendekat
mendekat kepada siapa? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang menurut istilah korban itu menyembelih binatang ternak pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat korban itu dimulai ketika zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berserta dengan putranya yaitu Nabiullah Ismail. Sedikit saya jelaskan tentang peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sangat unik dan sangat berat, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua umurnya, tidak diberi anak. Kemudian Nabi Ibrahim bolak-balik berdoa kepada Allah dengan kalimat yang disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Doa ini dibaca oleh Nabi berkali-kali dan bukan hanya di tempat yang satu, tapi bolak-balik di tempat-tempat yang lain. Rabbi habli minas sholihin artinya karunialah kami anak yang soleh. Karena doa Nabi Ibrahim betul-betul mantap, betul-betul hikmat. Meskipun Nabi Ibrahim sudah sepuh, Siti Hajar juga sudah sepuh, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniai, yaitu Siti Hajar meskipun sudah sepuh diberi hamil. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Ibrahim berdoa bolak-balik, berdoa berkali-kali, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fabasyarnahu bihulamin halim. Kemudian Nabi Ibrahim, Siti Hajar itu diberi karunia berupa hamil dan melahirkan, yang lahir bayi itu dinamai Nabi Ismail. Tapi apa yang terjadi karena Nabi Ibrahim dalam rangka berusaha untuk mendapatkan seorang anak yang soleh, Nabi Ibrahim berdoa dan dalam doanya itu disertai dengan nadar. Nadarnya apa saja? Sedang menginginkan mempunyai anak laki-laki yang soleh, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar anak itu diminta kembali dikorbankan untuk menghadap kepada Allah, saya akan siap. Jadi lagi-lagi Nabi Ibrahim berdoa disertai dengan nadar yang seperti itu. Di samping Nabi Ibrahim itu seorang yang betul-betul sugih, orang yang betul-betul loman, orang yang betul-betul ahli sedekah. Tidak tanggung-tanggung kalau sedekah itu onta, bukan hanya satu ekor onta, tetapi sampai ratusan onta disedekahkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
setelah Nabi Ibrahim anaknya Ismail itu menjadi besar, ya. Pengertian besar itu menjelang dewasa. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Ismail itu sudah mulai besar, sudah bisa diajak main-main, sudah menyenangkan kepada kedua orang tuanya, tiba-tiba Allah mengingatkan lewat mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh untuk mengorbankan Ismail dengan dikorbankan, yaitu disembelih. Dalam beberapa tafsir dikatakan Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi itu tidak hanya sekali. Mimpi yang pertama, Nabi Ibrahim masih bingung, masih mikir-mikir ini mimpi betul dari Allah apa mimpi hanya sekedar kembangnya orang tidur. Pada hari itu disebut hari Tarwiyah. Hari Nabi Ibrahim masih mikir-mikir ini betul apa salah mimpinya. Tapi ternyata setelah malam harinya lagi Nabi Ibrahim mimpi yang kedua. Dan di dalam mimpi yang kedua itu Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Harinya dinamakan hari Arafah, ya. Jadi di dalam bulan Dzulhijjah itu ada 2 hari, ada hari Tarwiyah dan ada hari Arafah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah, hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya karena Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan putranya yaitu Nabi Ismail, dan hari itu dinamakan Yaumun Nahr, ya. Jadi hari penyembelihan. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim setelah yakin bahwa itu adalah mimpi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang ke-10 Nabi Ismail disembelih oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Dan penyembelihan itu ya wajar kalau Nabi Ibrahim pada waktu itu ketika mau menyembelih putranya itu masih bingung, ya. Sampai-sampai dalam riwayat diterangkan yang namanya golok yang tajam, yang landep sekali saja, karena dibarengi dengan rasa kasihan, rasa merasa melas kepada Nabi Ismail. Waktu itu diterangkan bahwa golok yang tajam saja tidak bisa mempan atau tidak bisa melukai leher dari Nabi Ismail. Tetapi Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah Allah, dan kalau saya ini belum bisa menyembelih putranya, ini adalah godaan setan. Tapi akhirnya Nabi Ibrahim tetap melaksanakan penyembelihan putranya, dan alhamdulillah tercapailah penyembelihannya. Tetapi ternyata Nabi Ismail itu diganti dengan seekor kambing kibas yang didatangkan dari surga.
Jadi itulah sekilas tentang sejarah penyembelihan Nabi Ismail oleh bapaknya, dan ini kejadian ini dijadikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para umatnya. Alhamdulillah sampai hari ini yang namanya ibadah korban itu masih dilestarikan oleh kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kepada kaum muslimin dan muslimat, bagi mereka yang punya kemampuan pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13, silahkan bapak-bapak ibu-ibu untuk menyisihkan hartanya untuk membeli kambing atau membeli kerbau atau membeli sapi atau membeli onta untuk dikorbankan, disembelih, dan dagingnya dibagikan kepada fuqara wal masakin, kepada anak-anak yatim. Insya Allah pahalanya itu besar sekali, pahalanya itu lain daripada yang lain dibandingkan dengan pahala ibadah korban. Bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati dan kami cintai, itulah sekilas tentang sejarah ibadah korban. Oleh karenanya kepada bapak-bapak ibu-ibu, barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan saya ulangi, hubungi nomor HP saya 081 566 25691. Dan sebelum kami serahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sementara kami serahkan kepada para santri untuk menanyakan tentang tema tersebut. Yang pertama, kami persilahkan kepada santri putra, monggo. Ini mic-nya di bawah, salah satu ambil mic. Yuk, silahkan ditanyakan. Baik, untuk sesi pertanyaan dipersilakan untuk santri putra terlebih dahulu. Monggo, silakan. Ayo Hasim, mic-nya dikasih sama Kang Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya apakah seseorang yang berkurban boleh memakan daging kurbannya? Kemudian apakah jenis hewan itu yang dikorbankan harus laki-laki? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berkorban itu bisa makan dagingnya, tetapi dalam satu riwayat diterangkan asal tidak melebihi dari 1/3, ya. Jadi kalau ambil apa kepalanya, apa kakinya enggak apa-apa, apa mungkin iganya, ya. Yang penting jangan melebihi 1/3 dari daging kambing tersebut atau daging binatang yang dikorbankan itu. Yang kedua, apakah harus laki-laki? Enggak harus laki-laki. Kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah, la yanallah luhumuha wala dima'uha,
walaqiyana luhut taqwa minkum. Jadi Allah itu tidak akan menerima dagingnya, tidak akan menerima balungnya, tidak akan menerima darahnya. Yang akan diterima dari orang yang berkorban itu adalah ketakwaannya. Sehingga dari penjelasan itu para ulama sepakat bahwa yang namanya korban itu tidak harus laki-laki, perempuan pun bisa. Yang penting kita cari binatang yang dagingnya banyak, karena akan diberikan kepada fuqara dan masakin. Demikian Mas Hasim ya. Silahkan yang lain barangkali ada. Ya, untuk laki-laki. Tuh yang dari Bulak Pacing, arahnya apa? Yo, kamu mau nak? Ya, kamu dulu. Ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana jika hasil kurban dari uang slot itu hukumnya bagaimana? Dari uang apa? Uang apa? Slot. Hah? Ada pertanyaan, bagaimana kalau korban menggunakan uang yang tidak benar itu ya, dapat judi itu, terus apa lagi? Ya, dapat nyolong ya. Yang jelas kalau uangnya itu didapat dari jalan yang tidak benar, maka korbannya itu tidak sah ya. Jadi uangnya itu harus uang yang halal, uang yang bersih, mencarinya itu dengan cara yang benar. Jadi jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu korban uangnya hasil judi, uangnya hasil mencuri, uangnya hasil merampok dan lain sebagainya, itu percuma ya. Monggo yang terakhir 3 orang saja untuk laki-laki. Yo, Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika ada orang yang mendapatkan daging kurban, orang itu menjual tapi orang itu sedang membutuhkan uang, apakah itu boleh apa tidak? Diulangi lagi. Ketika ada orang yang mendapatkan daging kurban tapi orang itu menjualnya, sedangkan orang itu lagi membutuhkan, apakah itu boleh apa tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam, boleh. Jadi saya mendapatkan daging korban kemudian dijual ya. Ya, dimanfaatkan untuk yang lain, apa beli beras, apa beli lauk ya, yang lain itu boleh saja. Yang penting itu sudah diberi oleh orang lain ya. Asal jangan dapat nyolong ya. Jadi boleh ya. Daripada umpamanya dimakan daging nanti nggak bisa membeli beras ya. Dimakan daging kebetulan dia sendiri kena penyakit darah tinggi, jadi lebih baik dijual, nggak apa-apa. Terima kasih 3 penanya dari Santri Putra. Silahkan mic-nya diberikan pada Santri Putri. Monggo, Sim. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Santri Putri 3 orang. Monggo silakan. Mic-nya diambil, Mbak. Yo, itu yang di depan ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, kenapa dalam menyembelih
menyembelih leher hewan kurban itu tidak dipotong semua lehernya, itu bagaimana, Bah? Diulangi. Kenapa menyembelih leher hewan kurban itu tidak dipotong semua lehernya, itu bagaimana, Bah? Coba Mas John diulangi, Mas John. Pertanyaannya, kenapa kalau menyembelih hewan kurban tidak semua lehernya dipotong, Bah? Lehernya dipotong, maksudnya apa itu? Maksudnya kenapa kalau menyembelih hewan kurban itu tidak semua lehernya dipotong semua, Bah? Hanya sebagian. Apa iya? Maksudnya memotongnya? Iya. Iya, motongnya. Jadi begini, itu bukan hanya untuk daging korban saja atau binatang yang dijadikan korban saja. Yang namanya menyembelih itu disunahkan tidak dipotong lehernya secara keseluruhan. Artinya jangan sampai potol, ya. Bab kalau menyembelih, apa itu nyembelih ayam, apa nyembelih kambing, kerbau, sapi, kok sekalian potong lehernya, ya, itu termasuknya nganiaya atau menyakiti. Padahal kita itu disuruh kalau menyembelih binatang yang disembelih itu harus kita laksanakan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Jadi tidak hanya binatang korban saja. Jadi apapun binatang apapun yang tidak dikorbankan, disembelih, akan dimakan dagingnya, itu disunahkan tidak sampai putus lehernya. Kalaupun putus, pamane sangkin landepe goloke, sangkin landepe pesone, ya nggak apa-apa, cuma itu kurang baik, itu saja, ya. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak izin bertanya, dalam menyembelih hewan kurban kan menghadap kiblat. Ketika kita menyembelih hewan kurban tidak menghadap kiblat dan lupa membaca bismillah, itu bagaimana Mbak hukumnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita menyembelih binatang, bukan hanya binatang korban saja, binatang apa saja, atau dalam rangka tidak untuk berkorban, itu hanya sunnah, ya. Sunnah menghadap kiblat. Kalaupun tidak menghadap kiblat, ya tidak apa-apa, ya. Apalagi umpamanya binatangnya besar, tempatnya enggak ada, bisanya menghadap ke timur, enggak apa-apa, itu hanya sifatnya hukumnya sunnah saja, ya, enggak apa-apa. Monggo yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah izin bertanya, apakah ada dalil yang mewajibkan hewan yang harus dikorbankan berupa sapi, kerbau, kambing, onta? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dalilnya apa? Ya sabda Nabi. Jadi Nabi itu mengatakan berkorbanlah dengan kambing atau dengan sapi atau dengan unta. Ya, dasarnya hanya itu saja, ya. Meskipun Nabi Ismail sendiri ketika dikorbankan itu gantinya kambing, ya, kambing gimbas, ya. Tetapi Nabi memperbolehkan korban dengan kambing boleh, dengan sapi boleh, dengan onta pun boleh. Tapi karena Nabi Ismail waktu itu penyembelihannya digantikan dengan kambing, maka ulama sepakat bahwa korban yang paling afdol itu menggunakan kambing, kambing kibas, ya. Meskipun menggunakan sapi ya boleh, menggunakan onta ya boleh, ya. Demikian
Demikian, terima kasih 3 orang dari santri putri sudah melaksanakan, menanya, dan alhamdulillah sudah saya jawab. Dan silahkan kami berikan kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat. Silahkan Mas John untuk mengaturnya, monggo. Baik, silakan untuk para ikhwan akhwat, para pendengar Radio Darussalam yang mau bertanya bisa hubungi di nomor WhatsApp radio di nomor 0821 2007 881. Bisa melalui via online, seluler maupun pesan WhatsApp. Monggo silakan. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu. Nek badhe lewat nomor HP nggen kula monggo. Ayo ngamblang John. Anus ya. Baru prei lama mungkin pada lupa apa bagaimana, atau mungkin pantakonisin ya. Silahkan, ini apa cung biasanya ya. Coba disebut Mas John. Ya, silakan untuk para santri yang lagi PPM di Raja Wetan, barangkali lagi monitor, yang mau ikut serta dalam acara KHI pada malam hari ini, monggo bisa hubungi di nomor WhatsApp radio di nomor 0821 2007 881 atau melalui pesan WhatsApp, monggo silakan. Termasuk Kang Rido dan Mbak Afifah, barangkali mau bertanya silahkan. Halo, assalamualaikum. Bah, ngapunten. Pak Rado, Niki Zalfa. monggo Pak Rado, Pak Riki. Solihin, Pak Lihin, RT Lihin. Mama Munawir biasanya takon. Atau dari santri putri mau tanya lagi, monggo silahkan imbuh ya. Silahkan santri putri 2 lagi ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bah, ngapunten. Niki Zalfa teng riki kali rencang-rencang. Alhamdulillah saged mirengaken KHI. Badhe tanglet, Bah. Oh nggih, monggo. Bah, ketika kita ada orang yang berkurban, kan nanti yang dibagi itu dagingnya. Nah, semisal mau menjual kulitnya itu harus izin ke pemiliknya dulu atau bagaimana? Dan bagaimana hukum menjual kulit hewan tersebut? Matur suwun, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mas John diulangi terus, itu dari siapa namanya? Ibah, tadi telepon dari Mbak Salva sama santri yang lagi PPM di Raja Wetan, bertanya tentang ketika seseorang berkurban dan mendapatkan dagingnya itu boleh dijual atau tidak, Bah? Ya, terus satu lagi kan menjual. Ya, dan juga menjual kulitnya. Iya. Terima kasih Mbak Salva dari Raja Wetan ya. Dia sedang melaksanakan pengabdian masyarakat
selama kurang lebih 1 minggu dia sempat bertanya ya pada konsultasi hukum Islam ini bagaimana menjual daging bagian korban itu. Enggak apa-apa ya. Terus kalau pamannya mau menjual kulitnya itu apa perlu izin sama yang memberi atau yang berkorban? Enggak usah ya, itu sudah sah ya. Kalau Anda sudah diberi ya itu tidak perlu izin atau memberitahu kepada yang korban itu. Nggak apa-apa, dua-duanya boleh, dua-duanya sah ya. Silahkan barangkali yang lain, monggo Kang Ridonya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Niki Alwi Pak pada Tanglet. Niku semisal wonten tiyang sing korban setunggal kambing niku luwih utama pun dikalih sing setunggal sapi pitung napa tiang pitu Pak. Ampun Pak. Niki sinten ya? Alwi. Iya, Alwi. Mas Alwi dari Raja Wetan lagi ya. Jadi kalau berbicara utama itu sama ya. Kecuali orang korban 1 kambing untuk 1 orang, 1 sapi untuk 1 orang, itu lebih utama sapinya karena dagingnya banyak sapinya. Tapi karena sapi itu kan kita boleh 1 ekor sapi itu untuk korban 7 orang ya. Jadi kalau 1 sapi untuk 1 orang itu lebih utama karena dagingnya itu banyak untuk 1 orang daripada pakai kambing untuk 1 orang. Jadi begitu Mas Alwi ya. Monggo yang lain. Monggo silakan, tadi ya Bacung mau masuk. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Suben Pak Mulyani. Niki temanya tentang korban nggih. Nggih. Menawi kula tanglet masalah akikah nggih pripun? Mboten napa-napa. Nggih. Niki masalah akikah. Lah kula meneh gadah anak apa lare. Nggih. Niku ngantos sabriki dereng diakekahi. Nggih. Napa tiyang supaya niku angsal dosa napa mboten nggih? Nggih. Sementara kula niku tiyang mboten mampu ngoten. Atus niku mawon antang letek kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mas John, dari siapa itu tadi? Dari Pak Mulyani di Kesuben. Ya. Pak Mulyani bertanya bahwa orang kalau melahirkan atau punya anak itu disuruh berakikah. Ketika anaknya laki-laki itu akikahnya 2 ekor kambing, tapi ketika anaknya perempuan hanya 1 ekor kambing. Loh, bagaimana kalau seseorang ya punya anak tapi tidak sempat mengakikoi karena kondisi ekonominya yang tidak cukup? Bagaimana? Dosa tidak dosa?
Karena bagi mereka yang tidak punya kemampuan itu tidak dipaksa, ya. Bahkan di dalam hadisnya itu dikatakan anak yang dilahirkan belum diberi akikah atau belum diakikahi digambarkan bagaikan punya barang digadekan tapi belum ditebus. Jadi hanya itu saja, berarti tidak dosa, ya. Dan waktu akikah itu ya kalau bisa itu jarak 7 hari. Kalau tidak bisa ya lebih dari 7 hari nggak apa-apa. Sudah tua pun bisa. Bahkan terkadang ada orang yang sudah mati diakikahi ya nggak apa-apa itu, ya. Jadi nggak dosa, ya. Jadi itulah tentang akikah. Jadi panjenengan Mas Mulyani umpama punya anak tidak diakikahi itu juga tidak apa-apa, ya. Demikian, monggo yang lain. Bah, selanjutnya dari pesan WhatsApp dari Ustadz Siddiq, bah mau bertanya. Ya, monggo. Semisal akikah digabung dengan kurban itu boleh enggak? Terus misal akikah anak laki-laki kan seharusnya 2, kalau siji boleh atau tidak, bah? Ya. Yang pertama kalau digabung nggak bisa, ya. Jadi korban ya korban, akikah ya akikah, ya. Kalau punya anak laki-laki korbannya cuma 1 karena kemampuannya 1, boleh apa? Nggak boleh, nggak apa-apa, ya. Wong tidak saja nggak apa-apa, apalagi 1, ya. Jadi boleh Mas Siddiq, ya. Ayo dengarin ke Siddiq takon, ya. Monggo yang lain pakai WA nggak apa-apa, monggo. Baik, silakan untuk para pendengar yang mau bertanya bisa hubungi di nomor WhatsApp radio di nomor 0821 2007 881. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Balapulang Bayai. Kanjeng Mami. Badhe tanglet masalah akikah kali kurban. Misalkan kula gadah niat kurban nanging waktu alit niku kula dereng diakikahi, napa kedah akikah riyin napa langsung kurban saged. Nggih. Matur nuwun cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Mas John? Dari istrinya Pak Jakorni di kawasan Balapulang Wetan. Pak Jarkoni. Bu Jarkoni apa Pak Jarkoni? Istrinya Pak Jarkoni, Pak. Oh ya wis, dianu didengarkan ya. Tening kelalen John mikiran. Pertanyaannya John. Joni ya kelalen ya. Apa tadi pertanyaannya coba yang masih ingat? Repa, pertanyaannya apa tadi? Kontak aja ngantuk bahas sih, Apa pertanyaannya? Apa? Kurban dan akikah lebih utama yang mana, Bah? Oh iya. Jadi kalau pamannya panjenengan sudah sepuh atau sudah besar, belum diakikahi, kemudian mau korban, itu yang baik yang mana? Yang baik korban saja, ya. Karena perintah untuk melaksanakan akikah itu orang tuanya. Jadi kalau untuk sendiri sebaiknya ya korban saja. Akikah itu yang mengakikahi orang tua, bukan yang bersangkutan, ya. Jadi lebih baik korban, ya.
Demikian, monggo yang lain. Dari pesan WhatsApp ada yang mau bertanya lagi, Bah. Ya. Dari Mas Dedi. Ya. Bah, izin bertanya, bagaimana hukumnya berkurban jika dikaitkan dengan nazar? Dengan apa? Dengan nazar. Oh iya. Jadi korban yang dikaitkan dengan nazar itu malah hukumnya wajib ya. Jadi kalau korban tidak dengan disertai nadar itu hukumnya sunnah, tapi kalau nadar itu hukumnya wajib, harus dilaksanakan. Begitu Mas Dedi ya. Monggo para pendengar, barangkali ada yang lain. Ini dari Kalipedes, barangkali bisa memantau suara KHI pada malam hari ini. Silakan bertanya. Kalipedes itu siapa saja? John? Di Kalipedes Apip, terus Hikam, ya, terus Ikmal, ya, Bawas, Ahmad, nggih. Kali siapa maning? Ya silakan, barangkali dari Kalipedes ada yang bertanya, monggo. Ya silakan, dari Kalipedes barangkali mau bertanya, atau juga untuk para ikhwan akhwat yang masih ingin mau bertanya bisa hubungi di nomor WhatsApp radio. Monggo silakan. Atau untuk para santri putra dan santri putri barangkali mau bertanya lagi, monggo silakan. Santri putra ada yang nambah? Kayaknya sudah tidak ada ya. Saya beri kesempatan lagi pada para pendengar, barangkali ada yang mau mengakhiri pertanyaan, silahkan, saya tunggu sebentar. Kayaknya sudah tidak ada dan waktunya sudah cukup, jam 10 lebih ya. Hampir jam berapa ini, 20.45 ya, mau jam 9 ya. Terima kasih atas keikutsertaan bapak-bapak, ibu-ibu pada acara konsultasi hukum Islam pada malam ini, dan terima kasih pula kepada para santri yang telah andil dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir pada bapak-bapak ibu-ibu, monggo ingkang badhe ndaftaraken putra-putrine wonten Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung, enggal-enggal ndaftaraken napa badhe teng SD, napa teng MTS, SMP, aliyah utawi SMK. Lan kangge bapak-bapak ibu-ibu ingkang badhe ndaftar umroh, mumpung tesih wonten kursi nggih. Niki kantun sekawan malih, monggo cepet-cepet dipunisi. Ngaten kemawon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.